Haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Allah, mari kita bersama-sama mengambil tempat. Kita boleh berdiri, kita boleh mengambil saat teduh, saat yang terbaik untuk mempersembahkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan lebih lagi ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami memperingati turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau janjikan 2000 tahun yang lalu boleh menjamah hati kami semua pada pagi hari ini, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang mengalami kelemahan, mungkin di saat ini kami sedang mengalami kesusahan, mungkin juga sakit penyakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu itu datang boleh menghiburkan kami, boleh memberi kekuatan buat kami semua. Pada saat kami berdoa ya Bapa di tempat ini, haleluya, haleluya Yesus. Engkau sudah menyediakan jawaban bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ku percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi kita sama-sama mau katakan dengan sungguh hati, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Engkaulah jawaban
Kuasa-Mu Tuhan, ku percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku menyembah Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Yesus, kami percaya ya Bapa, Engkau hanya sejauh doa bagi kami. Engkau melihat Tuhan, berapa banyak anak-anak-Mu yang menjerit, yang berteriak Tuhan, memohon pertolongan dari Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah lalai Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah puji-pujian penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudari kami seiman yang mungkin dalam pergumulan, mungkin dalam kesusahan, kesakitan, apapun yang terjadi ya Bapa. Kami percaya satu hal yang pasti kami pegang, bahwa Engkau tetap beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin, haleluya. Sidang jemaat, kita merayakan pada pagi hari ini, pada hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita akan menaikkan puji-pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita. Karena kita semua percaya kalau Allah bersama-sama dengan kita, sungguh tidak ada hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami.
Amin, haleluya. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, utus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, 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 syukur, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Walau jauh dari sempurna, sempurnakan Tuhan. Karena Engkau melihat kerinduan kami. Semangati hidup kami di tengah kesulitan dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, supaya firman-Mu mengubahkan kami, mengkuatkan kami, mengarahkan tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu bersamalah kami. Mari Tuhan Roh El Kudus, kuasai kami semua. Baik hamba yang menyampaikan firman, baik umat-Mu, sucikan oleh darah Yesus Maha Kudus. Kami sambut firman-Mu, ya Tuhan, dengan syukur dan kerendahan hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai laki-laki sorgawi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang kekasih,
GPT Logos dimanapun Anda berada, dan semua anak-anak Tuhan yang lagi mengikuti acara ibadah pada minggu ini secara online. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan untuk memperingati tentang hari pencurahan Roh Kudus di dunia pertama kali di loteng Yerusalem. Saya ingin memujikan sebuah pujian rohani bersama sahabat saya. Kita duet bersama. Jangan terlalu menilai suara kami, tapi renungkan lirik-liriknya yang memberkati kami sekalian. Puji nama Tuhan. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ya ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohu, maju dalam rohu, maju, maju terus. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ya ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohu, maju dalam rohu, maju, maju terus. Glory, haleluya. Apakah jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda mau maju di dalam Tuhan? Amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam kita memperingati sebuah kisah nyata, kisah supranatural, sebuah anugerah istimewa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Dia mencurahkan Roh El Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Roh El Kudus bukan cuma kekuatan yang maha besar, tapi dia suatu pribadi yang bisa mengasihi, yang punya kerinduan, yang punya power, kuasa, kesanggupan yang luar biasa. Dia juga satu pribadi yang penuh dengan keilahian. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul Fatsal yang ke-1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul Fatsal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh El Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Mari jemaatku, kita memperhatikan firman Tuhan pada peringatan pencurahan Roh Kudus pertama kali di dunia ini, di loteng Yerusalem pada waktu itu, sungguh suatu kisah nyata, sebuah fakta, pengalaman rohani yang luar biasa. Dan sampai sekarang, Roh Allah yang Maha Kudus itu menetap di bumi, di antara umatnya yang ditebus oleh darah Kristus. Sampai tiba saatnya, Dia akan mengangkat umatnya meninggalkan dunia yang fana ini, masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Nah, kalau saudara lihat ayat ini, konteksnya itu berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam Yohanes pasal 7, itu dijelaskan, roh yang akan diterima oleh orang-orang percaya bagaikan air hidup yang mengalir dari dalam hatinya sampai memancar kepada kehidupan yang kekal. Roh itu akan diterima kalau Yesus Kristus sudah dimuliakan. Artinya sudah naik ke surga. Lalu Roh El Kudus turun ke bumi ini dan menetap sampai zaman ini berakhir. Nah, itu sebabnya bicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Itu temanya. Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Maka kita lihat, saudaraku, di poin pertama ini, Roh Kudus tidak akan datang ke dunia sebelum Yesus naik ke surga. Nah, bicara soal Yesus naik ke surga, sedikit saya menyinggung. Karena pada tanggal 13 Mei itu kita memperingati, bukan? Kita melihat soal kenaikan Yesus ke surga itu. Sebuah renungan sedikit. Surga itu di langit yang mana? Saudara renungkan saja. Berapa tingkat sih langit itu? Apa bedanya surga di dalam kitab Wahyu dan kitab Yesaya pasal 6 dengan Lukas 16? Orang kaya dan Lazarus yang miskin dibawa ke Firdaus. Saya tidak menjelaskan, mengajak saudara untuk meneliti di rumah. Tetapi kalau bicara tentang pencurahan Roh Kudus, tidak terjadi sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Nah, bicara naik ke surga, maka ada renungan yang menarik, saudara. Coba renungkan ya. Di alam semesta yang luasnya luar biasa, miliaran gugusan galaksi, rasanya tidak mampu menjelaskan itu. Maka bumi kita itu seperti setitik debu dalam alam semesta yang luas sekali. Nah, di dalam konteks alam semesta yang luas ini, Yesus melintasi segala langit, kata Ibrani pasal yang keempat. Artinya Yesus naik ke surga. Berarti, saudaraku,
maknanya menyinggung kenaikan ke surga dulu. Betapa agung mulianya, betapa hebat, maha besar dan maha kuasanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, penebus dosa kita, mempelai laki-laki surgawi kita yang akan datang kembali. Dia naik ke surga. Surga itu melebihi alam semesta ini. Selanjutnya, bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga dulu. Belum soal Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Kita melihat betapa mulia dan senangnya tinggal di surga itu. Banyak orang percaya adanya surga, tapi tidak sungguh-sungguh ya menyadari betapa mulia dan senangnya tinggal di surga. Bayangkan, renungkan sejenak. Bicara tentang surga di mana Kristus naik ke sana, ini menyadarkan kita sungguh-sungguh untuk serius memprioritaskan nilai-nilai kekekalan. Untuk kita serius mengikut Tuhan menuju hidup yang kekal, dibandingkan kita serius untuk memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang fana di dunia ini. Nah, ini persoalannya. Jadi sebelum Roh Kudus turun ke dunia dan menetap di dalam dunia di antara orang percaya khususnya, maka Yesus naik ke surga. Bicara kenaikan ke surga, sekali lagi saudara, poin-poin yang sudah saya sebut tadi, kesimpulannya, ayo kita yang lebih serius untuk memikirkan, mengimani, ikut Kristus, melayani Kristus. Karena ada sangkut paut dengan nilai-nilai hidup yang kekal. Jangan hanya memperjuangkan nilai-nilai hidup yang fana. Rugi kita. Saya harap saudara paham. Baru bagian kedua, pencurahan Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Maka untuk ini saudaraku, ada 4 hal bicara pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Yang pertama, Roh Kudus buat saya. Itu dijanjikan buat saudara dan saya. Itu pemberian cuma-cuma, hak istimewa, anugerah, berkat yang kedua, second blessing. Setelah kita diselamatkan. Jadi Roh Kudus buat saya. Arti yang lebih jauh, tanpa Roh Kudus, kata Paulus dalam surat Korintus, tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Apalagi menerima dia sebagai juru selamatnya. Tanpa pengaruh, pertolongan dari pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang saya sebut Roh Kudus buat saya. Masuk tahap lebih jauh. Roh Kudus di dalam saya. Wah, ini lebih dalam ini. Roh Kudus di dalam saya. Rasul Yohanes berkata, roh di dalammu lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Karena itu rohnya Allah sendiri. Kepada Zerubabel di kitab Zakaria, Tuhan berkata, bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh rohku bisa jadi, dimungkinkan. Jadi Roh Kudus di dalam saya, bukan cuma buat saya, tetapi di dalam saya.
Itu sebab perlu kepenuhan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus di dalam saya. Ya, kita melihat tahap lebih jauh. Roh Kudus melalui saya, mengalir melalui saya. Itu sebab di Kisah Rasul ada kisah nyata. Sapu tangannya Paulus bisa nyembuhkan orang. Loh, apa sapu tangannya yang ajaib? Bukan. Bayang-bayangannya Petrus bisa nyembuhkan orang. Kenapa? Itu namanya Roh Kudus melalui kedua rasul ini sedemikian rupa. Roh Kudus mengalir melalui orang-orang percaya itu untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Ini yang secara umum sering disebut menjadi berkat. Sungguh tidak mudah menjadi berkat yang sungguh-sungguh. Kalau tanpa Roh Kudus melalui hidup kita. Jadi kita ini saluran. Roh Kudus itu pribadi Allah yang dahsyat. Yang tidak kenal mustahil. Dia melalui orang percaya. Nah, yang paling puncak, Roh Kudus di depan saya. Nah, Roh Kudus di depan saya artinya dia akan mendampingi kita, menghibur kita, menguatkan kita, membimbing kita dalam seluruh kebenaran, menyempurnakan kita untuk masa yang akan datang, menyongsong kedatangan Kristus sebagai mempelai laki-laki surgawi. Jadi saudara lihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Ada 4 tahap bukan? Ya. Nah, kalau saudara lebih jauh, saya berikan istilahnya, Roh Kudus buat saya, itu saya itulah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam Kristus Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus yang memakai pemberitaan firman Injil, keselamatan. Yang kedua, itulah kepuasan Roh Kudus di dalam saya. Oh, sangat memuaskan, sangat indah. Haleluya, sangat membahagiakan, membuat orang bersuka cita. Itu sebab di loteng Yerusalem mereka dikatakan, ini kok mabuk anggur. Bukan mabuk anggur. Mereka mengalami sukacita surgawi yang dibawa oleh Roh Kudus ke dalam hati mereka. Inilah kepuasan yang sejati. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena mengalami kesuksesan saja, bukan karena hal-hal lain, tapi karena memang Roh Kudus itu pakarnya, ahlinya untuk memuaskan hati kehidupan manusia yang seringkali sedih, susah. Lalu yang selanjutnya, Roh Kudus melalui saya. Itu saya berikan istilah kemenangan. Roh Kudus melalui saya, itu kemenangan. Sehingga orang Kristen sulit dikalahkan. Secara kehidupan ini dicobai, ditekan, dianiaya, dijelekan, difitnah, dicaci maki, dibullying atau apa saja. Dicobai dengan berbagai macam percobaan. Roh Kudus memberi kemenangan. Luar biasa. Puncaknya Roh Kudus menyempurnakan. Nah, sama toh. Itu Roh Kudus di depan kita. Kalau saudara memperhatikan di gereja
Pentakosta atau tabernakel itu ada namanya kemah sembayang yang disebut tabernakel. Di situ mulai ruangan halaman sampai ruangan suci sampai ruangan maha suci. Di situ ada suasana minyak urapan. Jadi dari awal orang percaya diselamatkan sampai kehidupannya di dalam Kristus dipuaskan, sampai kehidupannya itu berkemenangan, sampai kesempurnaan. Itu digambarkan dalam kemah sembayang. Nah, kemah sembayang orang Yahudi yang namanya tabernakel itu simbol dari kemah sembayang, yaitu tubuh kita. Tubuh, jiwa, roh kita dikuasai Roh Kudus. Sampai lidah kita dikuasai Roh Kudus. Itu sebab ada berbahasa lidah. Nah, saudaraku, jadi kita melihat pekerjaan Roh Kudus di poin pertama ini. Lalu tadi saya bacakan Kisah Rasul Fatsal 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa. Di poin ini bicara soal kuasa. Bukan lagi bicara soal kenaikan ke surga. Roh Kudus turun, Kristus naik ke surga. Surga itu apa? Maknanya, renungannya apa? Sudah saya uraikan. Tapi sekarang kita melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen bukan cuma ada 4 tahap itu saja, tapi kita lihat ada soal kuasa. Kisah 1 ayat 8 tadi mengatakan kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa apa, saudaraku? Ya, coba saya urutkan dalam pola pikir yang sistematis. Yang pertama, kuasa untuk meneguhkan, untuk meyakinkan. Keselamatan itu pasti. Kata surat Roma Fatsal 8, mulai ayat 14 terus. Tiap anak Allah dipimpin Roh Allah. Bersama Roh Allah dan roh kita, Roh Allah itu bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Ini bicara tentang peneguhan keselamatan. Selain keselamatan kita itu, dasar pegangannya adalah firman Allah yang tertulis yang kekal ini. Juga untuk dapat kepastian peneguhan, itu pengalaman dari Roh Kudus yang meneguhkan batin kita, roh kita bersama roh Allah itu, bahwa kamu milik Allah, bahwa kamu sudah diselamatkan. Bukan ikut-ikutan, bukan merasa diselamatkan, bukan seakan-akan diselamatkan, tapi ada satu keyakinan, peneguhan dari Roh Kudus. Ini karyanya, kuasa untuk meneguhkan, meyakinkan soal keselamatan. Kedua, kuasa apa di dalam Roh Allah yang Maha Kudus ini? Kuasa untuk mengalahkan kedagingan, iblis, dan dunia. Nah ini, seringkali 3 hal ini menjadi rintangan, menjadi musuh orang Kristen. Kedagingan artinya keakuannya, dosa-dosa ikatan dalam diri kita sendiri, hawa nafsu kita yang jelek, yang jahat. Ada hawa nafsu yang baik, misalnya saudara nafsu untuk makan. Tapi kalau makan sampai berlebih-lebihan, ini sudah masuk kedagingan. Dan ini tidak mudah. Untuk mengalahkan kedagingan tidak mudah. Paulus berkata begini, aku ingin berbuat baik, tapi kok justru yang jahat yang aku lakukan ya. Dia sedih, dia menderita sebagai orang Kristen yang kalah, yang jatuh bangun selalu. Lalu dia menyadari, kalau bukan roh Allah
di dalam Kristus Yesus yang menebus kita, kita nggak mungkin bisa menang dari sifat kedagingan kita. Mengalahkan iblis. Wah saudara, orang yang sungguh-sungguh di dalam Roh Kudus, itu tidak ada satu kekuatan di dunia ini. Tidak ada kekuatan iblis yang menandingi. Ayo, bukti sederhana zaman ini. Saudara lihat itu kesaksiannya Evangelis Daud Tony. Itu hebat itu. Jagonya nyantet orang. Ilmu hitamnya luar biasa. Ketemu sama satu pendeta, saya nggak usah sebut namanya. Kalah dia. Apa pendeta itu punya ilmu yang apa? Enggak. Karena di dalam hamba Tuhan itu ada satu pribadi yang namanya Roh El Kudus. Mungkin saudara berkata, oh itu pendeta, suka sembahyang dan sebagainya. Saya punya satu cerita saudara. Ada jemaat saya itu, dia angkatan laut biasa, orangnya biasa. Entah karena apa, tiap malam itu disantet. Jadi ada satu sinar gitu ya, dari luar masuk di rumahnya itu. Nah, tetapi waktu pekerjaan ilmu santet ini datang, dari tubuhnya anak Tuhan ini keluar cahaya putih, dihantam sinar itu. Hancur. Sampai yang nyantet ini kaget loh. Kami itu punya ilmu apa? Enggak, saya enggak punya ilmu apa-apa. Ini saudara lihat, kuasa untuk mengalahkan kegelapan. Mengalahkan iblis si jahat dengan roh-roh jahatnya. Dan mengalahkan dunia. Saudara, dunia itu punya kenikmatan. Kalau enggak, Lut dan istrinya enggak mungkin sampai tertarik dengan Sodom Gomora. Dunia itu punya kenikmatan. Kenikmatan dalam dosa, kenikmatan dalam materi, kenikmatan dalam pujian, jabatan, kekuasaan, dan seterusnya. Tetapi kalau orang itu menikmati kuasa Roh El Kudus memenuhi hidupnya, maka saudara, kesenangan dunia, kenikmatan dunia itu tak berarti lagi. Itu persoalannya. Jadi kuasa untuk mengalahkan kedagingan, iblis, dan dunia. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Mengalami Tuhan lebih dalam. Kisah Rasul pasal 16, ya, Kisah Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 8, Yohanes pasal 16. Di situ diceritakan intinya. Roh itu akan menolong kamu. Kamu akan berdoa sehingga mempunyai hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam, lebih dekat, lebih manis, lebih mantap, lebih indah, lebih luar biasa. Nah, ini kuasa untuk kita dapat mengalami Tuhan lebih dalam. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, maka pengalaman kita dengan Tuhan biasa-biasa, dangkal-dangkal. Itu harus diakui. Itu sebab ada seorang peneliti Alkitab dan peneliti kerohanian namanya Dr. Jeff Hyman. Dia cuplik dari beberapa pengajar-pengajar Alkitab kelas dunia. Dia mengatakan begini, ini second blessing. Setelah diselamatkan, masih ada satu pengalaman lain, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya katakan, bukan cuma second, diselamatkan itu namanya Roh Kudus melahirkan baru tinggal di dalam kita. Yang kedua, Roh Kudus itu memenuhi kita. Second, berkat kedua,
Tapi nanti ada yang ketiga. Roh Kudus akan mengangkat kita dalam kemuliaan. Bertemu mempelai laki-laki surga. Saudara lihat selalu 3. Karena itu di tabernakel ada 3. Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Nah, jadi kita melihat saudaraku. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maksudnya yang nomor 3 ini. Kuasa untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Yang keempat, segera kita akan mengakhiri, kuasa untuk menjadi saksi Kristus dengan mantap, dengan berhasil. Haleluya. Saudara, tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa menangkan. Saya masih ingat satu pengalaman hidup saya. Saya bisa memenangkan papa saya yang begitu fanatik dengan ilmu-ilmu klinik. Punya keris yang luar biasa kalau malam Jumat. Ya punya latar belakang agama tertentu yang begitu mendarah daging. Sulit. Tapi dengan kuasa Roh Kudus saya bersaksi. Singkat cerita. Akhirnya papa saya itu menyerahkan diri terima Yesus. Kerisnya diserahkan saya buang di kali Karangpilang. Dan ingat loh, saya itu waktu itu masih pemuda remaja. Wong teman-temannya saja keris itu nggak berani sembarangan lah. Kok ini pemuda remaja berani buang itu loh. Nggak takut kualat, nggak takut nanti kena dampaknya, nggak apa-apa. Sampai hari ini sudah berapa puluh tahun itu. Apa saya hebat? Tidak. Yang hebat itu adalah Roh Kudus. Memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Lewat perubahan hidup, lewat berbagai macam hal. Puji nama Tuhan. Akhirnya saudaraku, kuasa Roh Kudus itu mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali di bumi ini. Karena itu dalam Matius pasal 25 ada kisah 10 anak darah. 5 yang bodoh, minyaknya habis. 5 yang pandai, minyaknya selalu ada. Secara gampang sederhana. Inilah kenyataan orang-orang Kristen yang meremehkan pekerjaan Roh Kudus, yang mendukakan Roh Kudus, yang apatis, yang nggak percaya bahwa kepenuhan pencurahan Roh Kudus itu masih berlaku. Istilahnya mungkin bukan pencurahan, karena Roh Kudus sekali dicurahkan secara teologis dia sudah ada di bumi ini. Kita tinggal terima. Nah, mengingat waktu yang terbatas, saudaraku, singkat saja sebagai penutup, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, saudara itu harus percaya bahwa itu memang ada dan disediakan untuk orang percaya, untuk jemaatnya. Saudara harus punya kepercayaan. Jangan menganggap Roh Kudus ini untuk rasul-rasul zaman dulu. Ini caranya yang pertama. Sebab kalau saudara nggak percaya, Tuhan nggak mau bekerja. Selanjutnya untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, saudara harus punya kerinduan yang tulus dan penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Baru yang ketiga, caranya terima dengan iman. Nah, saya tidak cukup waktu untuk membahas apa itu bahasa roh masih berlaku. Bagaimana bahasa roh? Apakah itu betul dari Tuhan? Bagaimana membedakan? Kenapa ada ayat bahasa roh itu kok untuk orang tidak beriman? Kenapa ada ayat kita tidak lagi berbahasa roh? Karena kalau yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna termasuk nubuat kita, bahasa roh kita tidak sempurna. Apakah tentang kepenuhan Roh Kudus dengan ciri bahasa roh ini sesuatu yang salah?
ini masih timbul pro kontra. Ini butuh waktu pelan-pelan untuk menjelaskan. Tapi yang penting begini saudara, tidak hanya pengertian, biarlah pengertian ini jadi pengalaman. Kalau sudah mengalami, pasti beda, pasti ngerti pelan-pelan. Ayo, pada kita kesempatan memperingati pencurahan Roh Kudus ini, saudara dan saya bisa berdoa di mana saja, kapan saja, di rumah, dengan kerinduan, dengan satu keyakinan, ini buat saya, disediakan untuk saya rindu, saya serahkan hidup, dan terimalah dengan iman. Karena Alkitab berkata, Kisah Rasul Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Kepenuhan Roh Kudus masih berlaku sampai hari ini. Jangan diabaikan, jangan dianggap itu sudah nggak berlaku. Saudara akan mengalami kerugian. Tapi carilah, rindukan, berdoalah supaya kepenuhan Roh Kudus jadi pengalaman yang manis, memberi kuasa tadi yang sudah saya jelaskan. Tuhan mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita masuk di dalam kuasa Roh-Nya yang Maha Kudus. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu pada ibadah online yang terbatas waktu ini dapat memberikan pengertian, memberikan gugahan, bahkan memberikan pengalaman dalam setiap pribadi, supaya mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Zaman Roh Kudus di hari-hari yang akan mereka jalani, di rumah, di gereja, di mana saja, dalam situasi yang bagaimanapun, di tengah krisis dunia, banyak ketakutan, banyak kematian, banyak kesulitan. Roh Kudus, jawaban yang sempurna dari Tuhan buat kita semua yang percaya. Biarlah mari Engkau Tuhan Roh El Kudus, bekerjalah lebih jauh dalam tiap hati. Hamba-Mu terbatas menguraikan, tapi Engkau tidak terbatas untuk bekerja dalam setiap pribadi pada saat ini dan seterusnya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur, kami percaya Roh Kudus di dalam kami, Engkau memenuhi, bahkan melimpahi di hari-hari yang mendatang. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat yang kekasih, terimalah berkat ilahi, penyertaannya, kemenangannya, pertolongannya, memberkati saudara pribadi dan keluarga. Berkat rohani jasmani, melindungi saudara, melindungi kita semua, melindungi kota kita, bangsa negeri, pemerintahan kita, bahkan bangsa-bangsa yang lain yang sedang mengalami ketakutan karena COVID. Roh Kudus melindungi umat-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, jemaat yang berbakti pagi ini. Pulanglah dengan bahagia dalam berkat anugerah-Nya, Bapa, Putra, dan Roh El Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah mendatang.